bersama kami Sang Parikenan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awiginam Astu Namisidam. Om Sidirastu Tak Asuswa. Sahabat Hindu Nusantara di seluruh Nusantara, jadi jumpa kembali yaitu di channel kami HN Channel TV. Mudah-mudahan sahabat Hindu di seluruh Nusantara selalu dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera. Yang tentunya pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, tentunya pembahasan tentang wacana dharma. Jadi kebetulan pada kesempatan kali ini kita bersama Sang Parikenan. Apa kabar Sang Parikenan? Baik, sehat. Pak Sita, apa kabar? Baik. Jadi baiklah, mudah-mudahan dalam obrolan santai pada kesempatan kali ini ya tentunya dalam acara wacana dharma, jadi mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi seluruh sahabat Hindu Nusantara dimanapun Anda berada. Jadi ampura niki Sang Parikenan niki yang ada sesuatu yang akan yang tanyakan karena ketidaktahuan tiang, keterbatasan tiang terkait tentang apa namanya, pernah tiang membaca di kitab suci Weda. Nah di situ diuraikan. Jadi sebelumnya apakah boleh tiang bertanya Sang Parikenan? Boleh. Nanti kita bahas sama-sama. Ya, semua Sang Parikenan. Yeah. Nah di situ yang pernah membaca di kitab suci, nah di situ terurai bahwa semua makhluk hidup, nah di situ terurai memakai hidupnya Brahman. Jadi yang saya tanyakan iki ampura lagi Sang Parikenan nggih. Jadi apakah benar setiap yang hidup itu memakai hidupnya Brahman? Dan kira-kira bagaimana agar kita memahami ataupun menyadari bahwa setiap yang hidup itu semua memakai hidupnya Brahman Sang Parikenan? Terus kira-kira dengan jalan bagaimana agar diri ini paham akan kesunyataan yang sebenarnya Sang Parikenan? Niki ampura Sang Parikenan karena saya penasaran karena ketidaktahuan tiang, jadi niki ampura Sang Parikenan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jumpa kembali bersama saya Parikenan untuk umat Hindu di seluruh Nusantara. Om Swastiastu. Semoga kita selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wase dan dalam keadaan sehat serta bahagia. Nah, di sini ada wacana dharma, obrol-obrolan santai lah. Jadi Bapak Wayan Ardana, terima kasih atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bahwa apa tadi pertanyaannya, karena terlalu banyak tadi. Itu diulang lagi ya Sang Parikenan. Kalau diulang lagi. Jadi pernah yang baca di kitab suci Weda, nah di situ diuraikan. Jadi semua yang makhluk hidup yang ada di dunia ini yaitu memakai hidupnya Brahman ataupun dari satu sumber seperti itu Sang Parikenan. Jadi yang tiang tanyakan di sini karena keterbatasan tiang, ketidaktahuan tiang. Nah, jadi kira-kira bagaimana agar kita memahami ataupun menyadari bahwa semua yang hidup itu semua memakai hidupnya Brahman. Seperti itu Sang Parikenan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kira-kira Parikenan mau tanya, kira-kira yang Pak Wayan baca itu, Pak Wayan yakin nggak itu? Bahwa semua yang hidup di dunia ini adalah memakai hidupnya Brahman. Bahkan Pak Wayan sendiri pun hidupnya Pak Wayan itu memakai hidupnya Brahman. Kira-kira Pak Wayan yakin nggak ini? Jadi ampura sekali lagi ya Sang Parikenan. Jadi kalau Sang Parikenan menanyakan saya yakin atau tidak, yakin dan tidaknya saya tidak tahu Sang Parikenan, karena orang mungkin tua-tua yang terdahulu menyampaikan seperti itu. Nah makanya tiang bertanya apakah benar seperti itu adanya, karena rasa kepenasaran saya dari yang disampaikan
tua-tua terdahulu bahwa setiap yang hidup memakai hidupnya Brahman. Jadi seperti itu Sang Parikenen. Tapi di sini ada rasa penasaran saya yang sebenarnya ataupun kenyataannya yang ada itu seperti apa? Seperti itu Sang Parikenen. Tentunya sebagai umat Hindu kita kan berpedoman kepada kitab suci kita yaitu Weda. Nah, kalau itu sudah Pak Wayan baca dan diuraikan di dalam sebuah sastra Weda, itu harusnya ya diyakini, karena keyakinan itu adalah modal dasar kita untuk apa? Untuk melaksanakan daripada apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai umat Hindu. Nah, kalau yang tertuang di sana dan dinyatakan di sana bahwa seluruh yang hidup ini, bahkan hidup kita pun adalah memakai hidupnya Brahman, itu kebenaran yang ada, itu kenyataan yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Wayan yakin nggak kalau hidupnya Pak Wayan ini memakai hidupnya Brahman? Kira-kira dalam hati Pak Wayan yakin nggak kira-kira? Karena agama itu adalah sebuah keyakinan. Ketika kita sebagai individu yang mempunyai kitab suci Weda, kemudian Weda menyatakan dalam sastra Weda itu sendiri bahwa seluruh yang hidup di dunia ini adalah memakai hidupnya Brahman. Kira-kira di dalam hati Pak Wayan mantap nggak kira-kira? Karena ini sebuah keyakinan. Kalau nggak kita yakin, bagaimana kita bisa memahami serta mengerti? Tapi pada kenyataannya, pada kenyataan yang ada, bahwa sebenar-benarnya segala sesuatu yang hidup di dunia ini adalah memakai hidupnya Brahman. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa semua yang hidup di dunia ini adalah bersumber dari hidupnya Brahman, atau segala sesuatu yang hidup di dunia ini adalah berasal dari anugerah yang diberikan oleh beliau, yang kita sebut di dalam Hindu itu adalah Sang Hyang Widi. Semuanya bersumber dari beliau, Pak Wayan. Jadi kita bisa berjalan, kemudian kita bisa bernapas, kemudian kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, itu atas anugerah yang diberikan oleh Sang Hyang Widi. Nah, begitu Pak Wayan. Nah, ini memang harus betul-betul menjadi satu keyakinan, sehingga di dalam diri kita setiap harinya akan timbul rasa bersyukur. Nah, itu kira-kira Pak Wayan. Nah, kemudian apa yang belum jelas? Apa yang Pak Wayan kira-kira belum mantap? Jadi seperti yang Sang Parikenen tadi sampaikan, apakah Sang Parikenen menanyakan kepada saya, apakah Pak Wayan yakin bahwa itu kenyataan yang ada? Nah, disinilah rasa kepenasaran saya. Jadi saya menginginkan ke pengertian ataupun penjelasan yang lebih mendalam, seperti itu Sang Parikenen. Untuk memahami dan mengerti bahwa hidup kita ini adalah hidupnya Brahman yang kita pakai, kita harus betul-betul berusaha, ya. Kita harus betul-betul berusaha. Kita harus punya suatu perjuangan. Kita harus bangkit dari tidur kita supaya kita bisa mencapai satu kebebasan atau kemerdekaan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam keyakinan umat Hindu sebagai Pancasrada yang terakhir. Untuk apa? Untuk mencapai moksha itu sendiri. Nah, moksha artinya mencapai kebebasan. Nah, artinya kenapa? Dengan kita menyadari, dengan kita memahami serta mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa sesungguhnya kenyataan yang ada, kebenaran yang ada, bahwa hidup kita ini adalah yang dipakai adalah hidupnya Brahman, itu harus betul-betul kita kondisikan di dalam ruang hati kita, di dalam praktek keseharian kita. Nah, di dalam Weda dikatakan bahwa di dalam diri kita yaitu ada zat hidup yang dinamakan Atman. Nah, Atman ini siapa sih? Atman ini kalau menurut Weda secara umum itu adalah percikan terkecil daripada Brahman. Sifatnya bagaimana? Sifat-sifat Atman itu sama seperti Brahman. Itu. Nah, ada dalam sastra Weda dikatakan bahwa Brahman, Atman, Aikyam. Nah, ini sebuah peningkatan dari sebuah pemahaman.
Apa yang disebut begitu? Dan kenapa Parikenan katakan begitu? Jadi sang Atman ini itu tidak hanya mirip, tidak hanya serupa, tapi dia tunggal dengan Brahman. Nah, Brahman, Atman, Aikyam, bahwa Brahman itu adalah Atman. Atman, Brahman, Aikyam, bahwa Atman itu adalah tunggal dengan Brahman. Berarti kalau begitu di dalam diri manusia itu terdapat zat hidup, yaitu hidupnya Brahman, dan Brahman itu sendirilah yang menghidupi daripada diri manusia itu, ataupun yang hidup di dunia ini, itu Brahman sendirilah yang ada di sana, yang menghidupinya. Seperti itu. Dengan kesadaran itu, dengan pemahaman itu, kita bisa merenungkan, oh, berarti yang kita pakai di dalam hidup ini adalah hidupnya Brahman. Oh, berarti segala sesuatu, kemampuan kita, kemampuan saya, adalah kemampuannya Brahman. Karena kenapa? Karena segala sesuatu berasal dari sumber daripada beliau. Tidak ada sebuah ciptaan atau makhluk yang bisa menyamai beliau, menyamai kekuasaan beliau atau keagungan beliau. Tidak ada manusia yang punya kehidupan sendiri. Jadi semuanya itu adalah hidupnya Brahman. Berarti dengan pengertian dan pemahaman seperti itu, kita akhirnya paham bahwa kita ini sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa. Karena segala kemampuan dan kita bisa hidup itu adalah kemampuannya yang berasal daripada Brahman. Berarti kita ini sama saja seperti mayat hidup. Kalau tidak diberikan kehidupan oleh beliau Sang Yang Widi Wasa, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Nah itu Pak En. Jadi dengan pemahaman itu, kita akan punya rasa syukur, kita akan punya rasa bakti kepada beliau. Nah begitu caranya kita mengkondisikan pemahaman itu. Itu jangan hanya sekedar, kita perlu mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu yang paling penting adalah prakteknya. Praktek di mana kita memahami, menyadari bahwa segala sesuatu, kemampuan kita itu adalah kemampuan yang diberikan oleh beliau Sang Yang Widi Wasa, atau yang disebut dengan Brahman. Dengan begitu, maka kesombongan, pengakuan terhadap, oh saya mampu melakukan sesuatu sendiri tanpa campur tangan beliau, tanpa berasal dari beliau kemampuan kita, itu akan hilang. Nah, syarat-syarat untuk memasuki daripada kedamaian, pencapaian daripada tujuan daripada umat Hindu, salah satunya yaitu dengan menyadari bahwa kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Dengan memahami serta mengerti bahwa seluruh kemampuan kita, bahkan hidup kita ini adalah pemberian daripada beliau Sang Yang Widi Wasa. Dengan meningkatkan spiritual dan serada kita, pemahaman kita, pengertian kita bahwa yang ada di dalam setiap makhluk yang hidup itu adalah keberadaannya Brahman. Nah, oleh sebab itu, maka kita bisa sedikit demi sedikit akan merasakan satu kedamaian. Karena kenapa? Dengan demikian kita bisa melihat di setiap makhluk itu, kita bisa melihat keberadaan Tuhan. Tuhan yang sama yang berada di dalam diri kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita menyadari, oh berarti semua ini adalah saudara kita. Begitu Pak Yan, kira-kira. Nah, boleh lagi ditanyakan. Baik, terima kasih Sang Parikenan atas sudah memberikan ulasan, yaitu tentang setiap yang hidup itu memakai hidupnya Brahman.